Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Damayanti Agustin dengan NIM 202102013. Di sini saya akan melakukan praktik untuk mata kuliah Ilmu Bahan Pangan dengan materi umbi-umbian. Umbi-umbian adalah bahan nabati yang diperoleh dari dalam tanah. Umbi-umbian dibagi menjadi 3, yaitu umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada timbangan, lalu alat ukur atau meteran, dan saringan. Untuk bahannya, yang pertama ada singkong, ubi madu atau lebih dikenal dengan ubi cilembu, kentang, ubi merah, ubi ungu, talas, tepung tapioka, dan yang terakhir adalah tepung sagu. Pertama-tama kita ukur diameter dari ubi ungu, lalu diameter kentang, selanjutnya singkong, lalu diameter ubi cilembu atau ubi madu, lalu ubi merah, dan yang terakhir adalah talas. Lalu selanjutnya timbang bahan-bahan. Yang pertama kita timbang ubi ungu, lalu timbang kentang, selanjutnya timbang singkong, lalu timbang ubi madu, timbang ubi merah, dan yang terakhir adalah timbang talas. Lalu setelah semua bahan ditimbang, sekarang kita menganalisis karakteristik dari bahan tersebut. Yang pertama adalah ubi ungu. Ubi ungu atau ubi Jepang yang mempunyai kulit berwarna ungu merupakan ubi yang paling manis. Bentuk ubi ini lonjong dan permukaan kecil rata. Dagingnya berwarna ungu, teksturnya tergolong keras, dan rasanya manis. Ubi ungu juga merupakan sumber vitamin C dan beta-karoten yang sangat baik. Lalu selanjutnya ada kentang. Tanaman ini merupakan herba semusim dan menyukai iklim yang sejuk. Kentang memiliki kadar air yang cukup tinggi. Kentang juga merupakan sumber utama karbohidrat sehingga sangat bermanfaat untuk meningkatkan energi di dalam tubuh. Bentuk kentang bulat dan memiliki kulit yang tipis. Selanjutnya ada singkong. Singkong berdiameter 2-3 cm dengan panjang 50-80 cm. Kulitnya 2 lapis, kulit luar dan kulit dalam. Dagingnya berwarna putih atau kekuning-kuningan. Daging singkong mengandung zat pati berwarna putih gelap dan tiap tanaman menghasilkan 5-10 buah. Selanjutnya ada ubi madu atau yang lebih dikenal dengan ubi cilembu. Ubi ini memang khas karena mempunyai aroma mirip dengan madu, sangat harum dan mempunyai tekstur yang lembut. Ubi ini juga merupakan sumber kalori yang cukup tinggi. Selain itu juga mengandung sumber vitamin dan mineral yang baik untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh kita. Selanjutnya ada ubi merah. Bentuk ubi ini cenderung bulat dan permukaan kulit umumnya tidak rata. Daging ubi lebih keras dan warnanya merah. Ubi ini memiliki kandungan vitamin A retinol yang paling tinggi di antara ubi yang lain. Selain itu, ubi ini juga mengandung serat yang berfungsi sebagai prebiotik, yaitu untuk merangsang pertumbuhan bakteri yang baik bagi usus. Lalu yang terakhir ada talas. Umbinya berbentuk silinder sampai agak membulat dengan diameter kurang lebih 10 cm. Kulitnya kemerahan dan kasar, lalu warna daging yaitu putih keruh. Lalu talas juga mengandung vitamin E yang cukup tinggi, yang baik untuk kesehatan tubuh. Lalu ini adalah penampakan bagian dalam dari ubi ungu. Pada bagian dalam ubi ungu ini tidak ditemukan kerusakan.
Selanjutnya, ini adalah penampakan bagian dalam kentang, dan pada bagian dalam kentang ini juga tidak ditemukan kerusakan. Selanjutnya ada singkong. Ini adalah penampakan bagian dalam dari singkong, dan pada singkong ini pula tidak ditemukan kerusakan pada bagian dalamnya. Selanjutnya, ini adalah penampakan bagian dalam dari ubi madu atau ubi cilembu. Pada bagian dalam ubi tersebut ada putih-putih, itu adalah getah. Dan selebihnya tidak terdapat kerusakan pada bagian dalam ubi tersebut. Lalu selanjutnya ada ubi merah. Pada ubi merah ini juga di bagian dalamnya terdapat putih-putih, yaitu getah. Selain getah, ubi merah ini juga tidak memiliki kerusakan pada bagian dalamnya. Lalu yang terakhir ada talas. Pada talas ini juga tidak ditemukan kerusakan pada bagian dalam atau pada bagian dagingnya. Dan ini adalah penampakan dari bagian dalam umbi-umbian tersebut yang sudah didiamkan selama 5 menit dan tidak terjadi perubahan. Lalu ini adalah ubi ungu yang telah dimasak. Ubi ungu ini memiliki rasa yang manis dan aroma yang harum setelah dimasak. Namun sebelum dimasak, ubi ini tidak memiliki aroma apa-apa. Lalu ini adalah kentang yang telah dimasak. Kentang ini tidak memiliki rasa maupun aroma. Selanjutnya ada singkong yang telah dimasak. Singkong juga tidak memiliki rasa maupun aroma sama seperti dengan kentang. Lalu ada ubi madu. Ubi ini setelah dimasak memiliki aroma yang sangat harum dan rasa yang sangat manis. Tetapi jika belum dimasak, ubi ini tidak memiliki aroma apa-apa. Selanjutnya ada ubi merah. Ubi ini juga memiliki aroma yang sangat harum setelah dimasak dan rasa yang sangat manis. Tetapi jika belum dimasak, ubi ini juga tidak memiliki aroma apa-apa. Selanjutnya ada talas. Setelah dimasak, talas memiliki rasa yang sedikit asin tetapi tidak beraroma. Begitupun sebelum dimasak. Lalu selanjutnya siapkan 100 gram tepung sagu lalu ayak. Dalam 100 gram tepung sagu kering terdapat 94 gram karbohidrat, 0,2 gram protein, 0,5 gram serat, 10 mg kalsium, dan 1,2 mg zat besi. Kalori yang dihasilkan 100 gram sagu adalah sebanyak 355 kalori. Lalu tepung sagu juga memiliki beberapa manfaat, yaitu memberikan banyak energi, mencegah penyakit jantung, memperlancar sistem pencernaan, dan meningkatkan kesehatan tulang dan sendi. Lalu ayak terus 100 gram tepung sagu tersebut dan lihat hasil apakah masih ada bahan yang tersisa atau tidak. Setelah semuanya diayak, pada sagu ini terdapat bagian yang tersisa, yaitu sebagian kecil dari sagu tersebut ada yang belum halus sempurna. Tetapi mutu sagu ini tergolong baik karena kehalusan atau lolos ayakan sagu minimal 95%. Lalu yang terakhir ada tepung tapioka. Siapkan 100 gram tepung tapioka lalu ayak sampai habis. Tepung tapioka biasanya berwarna putih bersih dengan tekstur yang licin. Kandungan gizi pada 100 gram tepung tapioka adalah 362 kalori, 0,59 protein, 3,39% lemak, 12,9% air, dan 6,99% karbohidrat. Manfaat tepung tapioka adalah bisa membantu menaikkan berat badan, menjaga kesehatan pencernaan, dan menjaga tekanan darah. Lalu ayak terus 100 gram tepung tapioka tersebut dan lihat hasil akhirnya. Setelah semuanya diayak, pada tepung tapioka ini tidak memiliki bahan sisa, yang berarti mutu pada tepung ini adalah baik. Lalu selanjutnya larutkan 1 sendok makan tepung sagu pada air 100 ml. Tepung sagu ini larut di air dalam waktu 6 detik. Lalu yang terakhir, larutkan 1 sendok makan tepung tapioka pada air 100 ml. Tepung tapioka lebih sulit larut dibandingkan tepung sagu karena sifatnya yang tidak larut dalam air yang bersuhu normal. Jadi durasi tepung tapioka untuk larut lebih lama daripada tepung sagu, yaitu selama kurang lebih 20 detik. Sekian dari saya, kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.